Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. So, semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun, juga tidak untuk menyinggung hati siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta video konten YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak peduli status kita di dunia ini sebagai apa dan sebagai siapa, kita adalah pelajar di muka bumi ini. Jadi semangat terus belajar dan terus belajar. Belajar berjuang melawan hawa nafsu kita sendiri, belajar riyadhah, olah batin, dan kita semangat untuk melanggengkan zikrullah. Baik itu zikir lisan atau yang kita sebut dengan wirid, ataupun zikir napas, atau zikir kolbi dan zikir-zikir yang lainnya bagi yang sudah diajarkan oleh mursyid masing-masing di sekitaran tempat tinggal kita masing-masing ya. Jadi saya sarankan bagi para subscriber baru, terima kasih banyak sudah bergabung. Jika belum menjadi seorang salikin, sebaiknya mencari seorang guru yang mursyid di sekitaran tempat tinggal yang dekat ya. Karena ini pelajaran online, jadi bisa untuk sebagai jadwal tambahan gitu. Jadi misalkan kalau kita belajar di majelis seminggu 2 kali, atau misalkan seminggu 1 kali, tapi kalau belajar di online ini kan bisa setiap hari gitu ya. Jadi bisa disimak video-video ini di video-video sebelumnya yang tahun 2021 gitu. Jadi bisa satu hari satu video atau 2 video, karena memang 2 tahun yang lalu itu videonya pendek-pendek gitu. Jadi bisa satu kali nyimak bisa 2 video gitu ya. Terus misalkan tiap hari jadi sampai kalau bisa semua pelajaran dari awal sampai akhir ini disimak gitu. Jadi tahu gradasi ilmunya gitu. Jadi tingkatan ilmunya itu tahu gitu, mulai dari spiritualitas umum, mulai dari ahli abid sampai menjadi ahli wirid sampai menjadi ahli zikir, sampai penyucian jiwa, sampai ke ilmu tasawufnya gitu. Jadi beruntut gitu ya. Jadi ada gradasi ilmunya ya. Nah, kemarin kita sudah membahas Al-Hikam tentang ini ya, kajian ke-38, 39, dan kita lanjutkan lagi kajian yang ke-40 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ke-40. Setiap perkara yang menimpa manusia ditujukan agar manusia bersandar kepada Allah. Setiap perkara yang menimpa manusia ditujukan agar manusia bersandar kepada Allah.
Jangan mengadukan musibah kepada selain Allah, karena Allah semata yang menurunkannya. Bagaimana mungkin selain Allah dapat mengangkat musibah yang telah ditetapkannya? Bagaimana mungkin orang yang tidak mengangkat musibah dari dirinya sendiri bisa mengangkat musibah dari orang lain? Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kemudian Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati, seorang Grand Syekh di University Al-Azhar Kairo, menambahkan, jika ada musibah yang menimpamu, jangan kau meminta kepada selain Allah untuk menghilangkannya, karena yang menurunkan musibah itu adalah Allah. Ingat, Allah lah yang unggul dan tak ada yang bisa mengalahkannya. Orang yang tak bisa mengangkat musibahnya sendiri, mustahil mampu mengangkat musibah yang menimpa orang lain. Kesimpulannya, siapapun selain Allah, sekalipun itu seorang raja, tidak akan mampu mengangkat musibah orang lain. Selain itu, ia pun tentu lebih mencintai dirinya sendiri daripada orang lain. Demikian pula, jika memang benar ia mampu memberi manfaat kepada orang lain, tentu ia akan mendatangkan manfaat kepada dirinya sendiri terlebih dahulu. Namun kenyataannya, ia tidak mampu mendatangkan itu. Perlu diingat, tak ada kelemahan melebihi kelemahan dalam memberi manfaat kepada diri sendiri. Oleh karena itu, teramat sempit akalmu jika dalam hajat dan musibahmu kau bergantung kepada orang yang juga butuh pertolongan seperti dirimu. Nah, karena ini adalah pemahaman batiniah, maka kalau dibatini itu ya tidak ada yang lain selain Allah gitu ya. Beda halnya dengan kita belajar syariat, ya memang kita saling ketergantungan terhadap sesama makhluk. Ibaratnya kita itu ada selain hablum minallah, ada juga hablum minanas, yang mana kita harus saling tolong menolong, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, sesama keluarga, sesama sahabat, sesama teman, sesama karyawan, sesama masyarakat, sesama tetangga misalkan. Itu kan syariatnya memang seperti itu. Namun karena ini adalah pemahaman batiniah, karena pemahamannya di dalam batin, maka di dalam batin itu tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada segala sesuatu selain Allah. Maka kita wajib bertawakal hanya kepadanya, hanya kepada Allah. Jadi di dalam hati itu ya yang kita minta pertolongan ya hanya Allah. Kita bersandar hanya kepada Allah, kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah, kita memohon dijauhkan dari musibah atau diangkat dari musibah hanya kepada Allah gitu. Walaupun pada syariatnya tetap kita misalkan cedera atau kena musibah, butuh pertolongan dokter misalkan, atau butuh pertolongan orang lain buat ngangkat sepeda kita misalkan, atau motor, atau misalkan mendorong gerobak kita, ya apapun lah ya gitu. Misalkan orang contoh kena musibah kecil gitu ya, tapi itu secara dohiriyah seperti itu. Namun secara batiniah, karena Allah lah mereka menolong kita. Jadi hakikatnya siapa yang menolong kita? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Karena seseorang yang misalkan dia mampu menolong kita, tentu sebelum dia menolong orang lain tentu akan lebih mengutamakan dirinya sendiri sebelum dia menolong orang lain gitu. Emang itu sifat manusia, egois gitu kan. Ibaratnya sebelum dia kenyang ya tidak akan mengenyangkan orang lain. Sebelum dia misalkan cukup, dia juga tidak akan mencukupi orang lain. Ya itulah sifat manusia gitu. Memang pada dasarnya manusia itu lemah, hina, egois gitu kan, hanya memikirkan dirinya sendiri gitu. Tetapi tetap saja setelah dia bisa untuk dirinya sendiri ya dia bisa menolong orang lain. Itu syariat gitu. Makanya kalau belajar di sini, kalau misalkan seolah-olah melemahkan syariat, semua serba Allah misalkan dalam ilmunya ya, karena ini adalah pemahaman batiniah, artinya kita pahami di dalam batin kita saja tanpa harus didohirkan kecuali sedang mengajarkan gitu ya.
Sampai di sini bisa difahami ya. Jadi perlunya bertawakal sejak dini, sejak awal kita belajar tentang syariat pun ya tawakal itu kan tentu diajarkan. Nah, terlebih lagi kita belajar ilmu tasawuf, tentu tawakal itu harus ditanamkan sejak dini gitu. Yang namanya taubat, ikhlas, tawakal itu tuh ibaratnya tuh cikal bakal kita, kesungguhan kita bakal sampai atau tidak itu bisa dilihat gitu. Jadi siapa yang bersinar di awal akan bersinar pula di akhir. Karena yang bersinar di awal itu ya maksudnya orang yang selalu menggantungkan harapan hanya kepada Allah gitu ya. Kita lanjutkan lagi kajian yang ke-41, berbaik sangka kepada Allah. Jika kau tidak bisa berbaik sangka kepada Allah karena kebaikan sifat-sifatnya, berbaik sangkalah kepadanya atas kebaikan perlakuannya terhadapmu. Bukankah dia selalu memberimu yang baik-baik dan mengaruniaimu berbagai kenikmatan? Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Nah, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati, seorang Grand Syekh di University Al-Azhar Kairo, menambahkan penjelasan. Dalam hikmah ini, Ibnu Athaillah mengisyaratkan bahwa dalam berbaik sangka kepada Allah, manusia terbagi menjadi dua golongan, golongan khusus dan golongan awam. Golongan khusus berbaik sangka kepada Allah atas sifat-sifatnya yang baik. Sementara itu, golongan umum berbaik sangka kepada Allah atas perlakuannya yang baik terhadap diri mereka, berupa karunia dan nikmat yang telah diberikannya kepada mereka. Ada perbedaan yang mencolok antara dua makom tersebut. Ibnu Athaillah seakan berkata, "Wahai murid, kau harus berbaik sangka kepada Allah secara mutlak, baik itu atas manfaat yang telah diberikannya maupun bahaya yang telah dijauhkannya darimu. Kau tidak boleh berpaling kepada selainnya. Jika kau tak sanggup berbaik sangka kepadanya menurut makom orang khusus, kau bisa berbaik sangka kepadanya menurut makom orang awam. Sikap berbaik sangkamu kepada Allah atas kebaikan sifat-sifatnya akan menumbuhkan cinta dan tawakal yang benar kepadanya. Baik sangkamu kepadanya atas perlakuannya yang baik terhadapmu akan membuahkan syukur atas nikmat dan rahmatnya." Nah, di sini jelas sekali perbedaannya ya. Jadi kalau misalkan seorang yang khusus atau orang arif atau orang yang sudah mengenal Allah itu berbaik sangka kepada Allah itu ya atas sifat-sifatnya gitu. Tapi kalau misalkan orang awam ya atas karunia Allah yang atau nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga menimbulkan kesyukuran. Sementara jika kita berbaik sangka kepada Allah atas sifat-sifatnya yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha indah gitu kan, yang maha menolong, yang maha segala sesuatunya, itu bisa menumbuhkan ketawakalan. Tapi kalau misalkan kita berbaik sangka kepada Allah menurut perlakuan baiknya atau atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita akan menumbuhkan rasa syukurnya sehingga kita bisa merasakan bahwa rahmat Allah itu sangat jelas, sangat terlihat dan sangat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Terus misalkan ada pertanyaan misalkan, tapi kenapa hidup saya banyak ujian? Karena banyak sekali salikin ini kan suka mengeluh, dan yang belum mengenal Allah itu kan selalu mengeluhnya itu tentang duniawi ya, karena mungkin ya entah masih hubu dunia atau memang entah masih awam gitu, tergantung kadar batinnya itu posisinya makomnya ada di mana gitu. Tentu setiap salik itu berbeda-beda. Intinya banyak mengeluh aja ya kan. Nah, misalkan banyak mengeluh seolah-olah hidupnya itu paling menderita atau sengsara, padahal misalkan dia pergi bekerja atau pergi kuliah atau pergi sekolah pun masih menggunakan kendaraan gitu kan. Orang lain pakai handphone, dia pun pakai handphone gitu. Orang lain berobat ke rumah sakit, ia pun berobat ke rumah sakit. Tapi kadang-kadang ngeluhnya itu seolah-olah seperti orang yang nggak punya apa-apa gitu kan. Jadi seolah-olah ujian itu berat menimpanya gitu. Padahal orang arif pun yang
sudah ibaratnya sudah mengenal Allah, ujiannya itu lebih tinggi lagi, lebih lebih kencang lagi gitu ujiannya kan. Tapi orang arif itu kadang-kadang apa ya, lebih menyerahkan atau mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah sehingga tidak terlihat keluh kesahnya. Karena memang baginya susah dan senang atau lapang maupun sempit ya sama-sama dari Allah sehingga terlihatnya itu lapang terus gitu, biasa aja gitu. Tapi kalau seorang salikin ini yang masih awam itu kan kadang-kadang aduh udah paling paling nggak punya apa gitu, paling yang bagaimana gitu kan dari keluh kesahnya. Andaikan dia mau bersyukur dan menerima kenyataan, padahal mungkin di zaman sekarang itu sama ya, kita kemana-mana pakai kendaraan gitu kan, kita kemana-mana mau telepon ataupun mau berhubungan dengan orang lain tinggal ibaratnya beli pulsa terus kita telepon, kita bisa main medsos gitu kan. Tapi mengapa orang arif dengan orang awam ini kenapa berbeda gitu? Karena ya makom jiwanya itu, karena pertama ilmu yang diketahuinya, yang kedua keimanannya yang pertama yang membedakan ya, yang kedua juga ilmu pengetahuannya, yang ketiga juga makom batinnya yang berbeda, sehingga apapun masalah yang menimpa karena hatinya mungkin dipenuhi oleh banyak hijab yang ini, hijab keluh kesah, entah penyakit batin, entah banyaknya misalkan titik hitam di dalam hatinya gitu, sehingga dia itu kadang-kadang menjadi hijab bertawakal kepada Allah sehingga tidak melihat sifat-sifat kebaikan Allah tersebut gitu. Maka jika kita belum bisa seperti itu, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Misalkan kita lihat ke bawah, kita pakai motor atau kita mobil, orang lain masih pakai sepeda. Terus misalkan kita gaji misalkan di atas UMR, orang lain masih banyak yang gajinya di bawah UMR. Terus kalau misalkan kita sakit-sakitan, tapi kan kita sakit-sakitannya itu masih bisa bekerja, masih bisa mencari nafkah, masih bisa mengajar misalkan. Terus nafas juga kita tidak dibantu oksigen, tentu bagaimana coba kalau misalkan kemana-mana kita nafasnya itu dibantu dengan oksigen, tentu udah berapa juta uang yang kita keluarkan. Nah maka bersyukurlah gitu. Jadi kalau masih belum bisa mengenal sifat-sifatullah, maka kenalilah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nafas pun kita free, kita gratis, kita menghirup oksigen dimanapun ibaratnya dengan lega. Lalu mengapakah kita masih berkeluh kesah? Karena musibah, ujian, cobaan, godaan itu tuh akan terus selama kita hidup. Ujian dan cobaan, godaan ataupun musibah, lapang, sempit, senang, susah, bahagia, menderita gitu kan, itu tuh tawa dan tangis itu akan selalu ada gitu. Jadi tolong di sini kalau sudah belajar ilmu tasawuf, belajar bersandar kepada Allah, belajar berbaik sangka kepada Allah gitu kan, baik itu melalui sifat-sifatnya ataupun melalui karunia yang Allah berikan kepada kita. Betapa indahnya Allah, betapa kuasanya Allah gitu, betapa Allah merahmati kita dengan berbagai limpahan karunia. Lalu mengapakah kita masih mengeluh atau masih berburuk sangka kepada Allah gitu kan, sedangkan kita diberi fasilitas hidup, diberikan ibaratnya segala kemudahan di zaman sekarang ya, dibandingkan zaman dulu gitu. Kemana-mana aja misalkan dari kabupaten ke kabupaten saja jalan kaki lah, kita ibaratnya jalan 100 meter aja pakai motor atau pakai mobil gitu. Jadi makanya banyak-banyaklah bersyukur sehingga kita itu mudah sekali mengenal Allah itu sifatnya seperti apa saja gitu ya. Jadi kenali sifat 20 yang pertama-tama itu sudah kita pelajari sejak kita masih kecil. Tentunya dengan Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat, Allah yang maha bicara, Allah titipkan sifat-sifat Allah itu kepada kita sehingga kita bisa bicara, bisa mendengar, bisa melihat gitu. Kita bisa punya akal, kita bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk, dan kita bisa menerima kenyataan, kita bisa bersyukur gitu.
lalu apa ibaratnya lalu nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan gitu kan, sesuai dalam surat Ar-Rahman ya, berulang-ulang disebutkan gitu. Nah itu di situ saja sudah menjadi pesan agar kita selalu bersyukur gitu dan bertawakal. Dan tawakal ini sangat-sangat wajib karena memang itu merupakan ibadah batin yang sangat penting menuju ketauhidan gitu ya. Nah, cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammad. Saya mohon maaf dan semoga bisa difahami. Ambil baiknya dan buang buruknya ya. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah. Sehat lahir dan batin is the best always. Syukran jazilan.